Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nardil Gufran Khairullah dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi PAI kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin dalam matkul evaluasi pembelajaran PAI. Dan dengan tema taksonomi Bloom. Lanjut. Selanjutnya, pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam bidang pendidikan. Taksonomi ini dihasilkan dari karya pemikiran Bloom yang dijadikan sebagai acuan berpikir yang dapat meningkat karena mudah dalam penerapan dan pemahamannya. Jadi taksonomi Bloom ini pengklasifikasian hasil belajar dalam beberapa ranah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Selanjutnya, yaitu klarifikasi taksonomi Bloom. Di sini klarifikasi taksonomi Bloom menurut Benjamin ada 3 ranah. Yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif mengurutkan keahlian berpikir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di dalam ranah kognitif ada 6 tingkatan, dari tingkatan yang paling rendah dan yang paling tinggi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat penguraian, yang kelima pemaduan, dan yang keenam penilaian. Untuk yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yaitu kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Yang kedua yaitu comprehension atau bisa disebut dengan pemahaman. Kemampuan memahami instruksi dan masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Di jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu terdiri dari 1. Translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kedua yaitu interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga yaitu ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. Di jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Yang ketiga yaitu application atau bisa disebut dengan penerapan, yaitu kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi. Situasi nggak kelihatan. Dalam yang ketiga
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu analisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep dalam beberapa komponen atau memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Jadi di jenjang analisis ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti atau pemahaman atau struktur baru. Pada jenjang yang kelima, sintesis ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang keenam, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, acuan, atau kriteria. Pada jenjang yang keenam ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Yang selanjutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Kategori dalam ranah afektif, di sini kategorinya ada 5 kategori. Yang pertama yaitu menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga ya menilai, yang keempat mengelola, yang kelima menghayati. Selanjutnya yaitu yang pertama menerima. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Contohnya, saat peserta didik diberikan tugas untuk dikerjakan tepat waktu, peserta didik dengan sendirinya harus menerima sebagai wujud tindakan afektif. Lalu, peserta didik harus bisa memperhatikan detail tugas dan deadline yang diberikan. Menerima dan memperhatikan adalah wujud peserta didik menyadari ranah afektif yang memunculkan sikap positif. Yang kedua yaitu menanggapi. Pada aspek ini, peserta didik harus bisa melibatkan diri secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksi. Proses menanggapi adalah bentuk poin keaktifan peserta didik kepada hal sekitar. Tindakan afektif yang peserta didik munculkan dalam kehidupan sehari-hari tentu mencerminkan identitas diri sendiri. Contohnya, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau mentor. Hal itu juga akan menjadi pemicu semangat rekan yang lain untuk ikut menanggapi. Untuk itu, sikap responsif dinilai sangat penting dalam rangka mencerminkan nilai positif dalam diri masing-masing. Yang selanjutnya, ketiga, menilai. Pada ranah ini, peserta didik dituntut untuk mampu memberikan penilaian suatu kejadian, baik atau buruk. Peserta didik juga harus berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Semuanya menjadi bagian dari wujud tindakan afektif. Sikap menghargai akan menunjukkan karakteristik positif bagi diri peserta didik sendiri. Peserta didik akan dianggap sebagai orang yang ramah dan terbuka dalam menanggapi apapun. Dalam menilai sesuatu,
peserta didik juga harus bersikap objektif, seluruhnya berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang keempat yaitu mengelola. Pada ranah ini, peserta didik dituntut untuk memahami akan perbedaan yang ada di lingkungannya. Pemahaman anak bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Lanjut yang terakhir yaitu menghayati. Aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai. Hal inilah yang menyebabkan adanya cerminan dari kepribadian beserta tingkah laku. Artinya, pada aspek ini, diri peserta didik sudah tertanam nilai-nilai secara konsisten. Membentuk kepribadian positif, peserta didik akan terus mengulang tindakan kebaikan secara konsisten. Tentu hal tersebut sangatlah baik untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam ranah psikomotorik ini terdapat 6 kategori. Yang pertama, persepsi, yang kedua, kesiapan, yang ketiga, reaksi yang diarahkan, yang keempat, reaksi natural, yang kelima, reaksi yang kompleks, yang keenam, adaptasi. Yang pertama yaitu kategori persepsi. Kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya, menggunakan sarung tangan ketika menggunakan larutan berbahaya dalam laboratorium. Yang kedua yaitu kesiapan. Yang dimaksud kesiapan adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu, seperti melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Yang ketiga yaitu reaksi yang diarahkan. Kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Contohnya seperti mengikuti arahan dari instruktur. Yang keempat yaitu reaksi natural. Reaksi natural yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini, diharapkan peserta didik akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. Contohnya, menggunakan alat-alat pada laboratorium. Yang kelima, yaitu reaksi yang kompleks. Kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, dan tanpa ragu. Yang terakhir yaitu adaptasi. Kemampuan untuk membangunkan keahlian dan memodifikasinya pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.